kita punya 17.500-an pulau, hampir semuanya sudah kita daftarkan ke PBB, sudah disertifikatkan lah kira-kira gitu. Yang belum cuma satu Pak Anang, Pulau Jawa. Pulau Jawa itu nggak ada sertifikat ya. Oh gitu ya? Selat Malaka itu kalau Laut Cina Selatan, kalau kita nggak aktif terlibat di situ, mungkin susah. Mungkin Selat Malaka akan kacau. Ngomong masalah perdamaian, kita juga nyumbang pasukan perdamaian terbesar ke-8 di dunia. Wow. Kita punya hampir 3.000-an pasukan TNI dan polisi. Halo Marketeers, jumpa lagi dengan saya Anang Supardi dalam program Marketeers Close Up, sebuah program yang mengulas kisah-kisah sukses dalam dunia marketing. Beberapa waktu yang lalu, saya mengundang beberapa tamu dari perusahaan-perusahaan. Nah, kali ini agak sedikit unik teman-teman semuanya. Di Marketeers Close Up, selama 30 menit ke depan ini, kita akan berbicara panjang lebar dengan seorang duta besar untuk PBB. Ya, kali ini tamu kita adalah Bapak Muhammad Kurniadi Koba. Assalamualaikum, Pak Koba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari New York. Wah, luar biasa ini Pak Koba ya. Begini Pak Koba, saya panggil Pak Koba, nanti mungkin juga saya akan panggil Pak Dubes, jadi gimana nyamannya saja kita berdua ini. Ya, beliau ini adalah Deputi Permanen Representatif Indonesia untuk PBB. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan mendasar ini, apa bedanya ini Pak Dubes antara menjadi Dubes untuk PBB dan Dubes untuk negara Amerika? Mungkin Pak Dubes sebelumnya bisa ceritakan terlebih dahulu ini. Baik Pak Anang, pertama terima kasih sudah reaching out ke kita. Thank you for having me in your show. Jadi gini, kita punya 2 perwakilan di Amerika ini. Sorry, ada 7 perwakilan. 5 konsulat jenderal, 1 kedutaan besar, dan 1 perutusan tetap. Wakil pemerintah Indonesia untuk Amerika Serikat itu kedudukannya di Washington DC. Jadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu berkedudukan di Washington DC. Nah, tapi selain dengan Amerika Serikat, kita juga punya duta besar untuk PBB yang berkedudukan di New York. Bedanya adalah yang di DC itu accredited to the United States. Oke. Jadi akreditasinya seluruh Amerika Serikat. Ya. Beliau juga dibantu dengan konsulat jenderal di New York, di Houston, di Chicago, di San Francisco, dan di LA. Itu jumlah konsulat jenderal kita di Amerika Serikat. Kenapa di kota-kota tersebut? Karena memang di kota-kota tersebut banyak warga kita dan banyak kepentingan kita, kepentingan ekonomi, budaya, dan lain-lain. Nah, untuk yang di PBB itu hanya ada perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB. Jadi Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations. Kepalanya adalah duta besar luar biasa berkuasa penuh Indonesia untuk PBB. Jadi namanya Permanent Representative Indonesia to the United Nations. Kami wakilnya. Jadi kami Deputi Permanent Representative Indonesia to the UN. Oke, terus yang membedakan ini Pak Dubes antara yang menjadi duta besar untuk Amerika yang ada di Washington DC dengan yang ada di New York ini, apa yang membedakan tugas-tugasnya, Pak Dubes? Basically cakupan areanya. Jadi yang di DC itu mengurusi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ya. Yang di PBB New York itu adalah mengurusi urusan-urusan kerjasama multilateral dengan banyak negara sebagai anggota PBB. Jadi kalau yang di DC itu accredited to a country,
Mereka suka bercanda kalau yang di New York ini accredited to a building, karena cuma satu gedung aja, gedung UN aja. Oke. Nah, ini isu-isu yang diurusin apa ini? Kalau yang mungkin kedutaan ini kan mulai dari ekonomi, sosial, budaya, bahkan keamanan gitu ya. Tapi kalau yang di PBB ini, bidangnya apa ini Pak Dubes? Basically sama. Jadi isu keamanan, isu ekonomi, isu sosial budaya, dan lain-lain. Tapi kerangkanya beda. Kalau yang di Washington DC kerangkanya kerjasama bilateral Indonesia Amerika Serikat, yang di PBB kerangkanya kerangka multilateral. Oke. Nah, nanti ini turunannya banyak. Oke. Ini yang menarik Pak Dubes. Karena di sini adalah Indonesia untuk PBB, di mana di sini lebih banyak negara yang ada di New York ini. Lalu pertanyaan saya ini, bagaimana sih Pak Dubes persepsinya atau positioning Indonesia di mata negara-negara PBB, negara-negara anggota PBB ini? Jadi untuk tahu bagaimana positioning Indonesia di PBB, dalam berdiplomasi di PBB, penting bagi para diplomat untuk pahami postur Indonesia. Jadi sebelum kita bisa merepresent Indonesia, kita harus kenal Indonesia. Sering ada pepatah yang dikutip itu, kenali dirimu, kenali musuhmu, gitu kan ya? Ya. Kadang-kadang kita kenal banget siapa musuh kita, apa dan sebagainya, tapi kita nggak kenal diri sendiri. Ya. Jadi positioning kita harus paham bahwa Indonesia itu kita punya the power of size and numbers. Kita negara besar, kita negara maritim, area kita itu sekitar 5 juta kilometer persegi, 2 jutanya kira-kira daratan dan sisanya lautan dan 3,2 juta. Kita punya 17.500-an pulau, hampir semuanya sudah kita daftarkan ke PBB, sudah disertifikatkan lah kira-kira gitu. Yang belum cuma satu Pak Anang, Pulau Jawa. Pulau Jawa itu nggak ada sertifikat ya. Oh gitu ya? Ya tapi orang tahu itu semua itu pulau Indonesia, jadi kada besar ini bercanda aja. Tapi yang jelas pulau-pulau terluar kita semua sudah kita daftarkan ke PBB. 5 dari 10 pulau terbesar di dunia berada di Indonesia. Dan garis pesisir kita, garis pantai kita tuh terpanjang kedua setelah Kanada. Kita punya 100 ribuan kilometer pesisir. Nah, itu dari segi size. Kita juga menikmati demographic bonus atau demographic dividend. Kita punya populasi lebih dari 260 juta. Ini keempat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Kita juga dikenal sebagai negara besar yang sangat diverse, sangat beraneka ragam, sangat berbineka tunggal ika. Kita punya 1.300-an ethnic groups. Kita penduduk Muslim terbesar di dunia. Mungkin semua orang Islam di Indonesia itu lebih banyak dari semua orang Islam di Jazirah Arab mungkin jumlahnya. Kalau kita total gitu. Mungkin ya, saya nggak pernah ngitung, tapi mungkin ya. Kita negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Dan kita pernah dirupakan sebagai the Twitter capital of the world. Netizen Indonesia itu punya kekuatan dalam bentuk opini di media sosial. Saking banyaknya orang yang bermedsos di Indonesia. Ini mungkin Pak Anang lebih paham isunya daripada saya. Jadi kalau kita pakai pendekatan multilateral, kita selalu konsisten dan aktif untuk berkontribusi mendukung berbagai upaya penyelesaian masalah dan implementasi kesempatan global. Ini banyak dasarnya. Ada berbagai inisiatif di tingkat regional dan bilateral, serta sense of ownership di tingkat nasional. Jadi, basically kita dipercaya atau kita peroleh kepercayaan dunia internasional untuk berbagai upayanya menyelesaikan isu-isu global secara berkesinambungan. Contohnya climate change. Kalau kita nggak berkontribusi, nggak akan sukses itu pembicaraan climate change itu. Dengan negara dengan garis pantai yang sepanjang kita, dengan pulau sebanyak ini, kalau kita nggak berkontribusi, nggak beres. Jadi global problems requires global solutions and global cooperation. Dan kalau udah ngomong cooperation global, kita
we have a big chunk of the cooperation di di Indonesia. Ini baru ngomong masalah climate change. Jadi dulu waktu masih kecil di SD, di SMP, kita sering dibilang kita negara besar, kita terletak di antara dua benua, di antara dua samudera. Itu benar. Selat Malaka itu kalau Laut Cina Selatan, kalau kita nggak aktif terlibat di situ, mungkin susah. Mungkin Selat Malaka akan kacau. Kalau kacau, ekspor impor kita nggak jalan. Bukan cuma kita, semua negara di Asia Timur nggak jalan tuh. Ekspor Jepang, Korea, Cina, dan semua negara ASEAN ke Eropa, ke Timur Tengah lewat situ. Impor mereka juga lewat situ. Impor minyak mereka juga lewat situ. Bayangkan kalau Selat Malaka kita tutup misalnya. Ya. Jadi mau nggak mau mereka harus kerjasama sama kita, dan jadi peran kita cukup besar, sangat besar. Ya. Dan kepercayaan itu diraih sebagai bagian dari investasi politik luar negeri kita ya. Sejak zaman dulu sampai sekarang, kita selalu kedepankan kekuatan kita sebagai kekuatan yang moderating force, sebagai bridge builder, dan selalu part of the solution, bukan part of the problem. Jadi itu. Kalau boleh saya tambahkan juga, ngomong masalah perdamaian, kita juga nyumbang pasukan perdamaian terbesar ke-8 di dunia. Wow. Kita punya hampir 3.000-an pasukan TNI dan polisi, dan 200-nya, sekitar 200-an nggak salah itu personel perempuan di 8 misi perdamaian PBB. Jadi kontribusi kita di sisi itu sangat besar dan diakui dalam mendukung upaya penyelesaian konflik di seluruh dunia. Begitu Pak Anang kira-kira. Ya, artinya dengan kondisi geografis, dengan kondisi penduduk, dengan kondisi alam dan lain-lain, maka sebetulnya posisi Indonesia di mata negara-negara anggota PBB lainnya, Indonesia ini dianggap sebagai negara yang besar dan punya kontribusi terhadap isu-isu perdamaian dunia. Kira-kira begitu Pak Anang. Oke. Jadi kalau di dalam marketing itu memang ada yang namanya positioning. Nah, positioning Indonesia ini sangat bagus kalau penjelasan dari Pak Dubes tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara marketing ada positioning, ada differentiation. Nah, pertanyaannya adalah, lalu apa yang membedakan negara kita dengan negara-negara anggota PBB atau negara-negara besar anggota PBB lainnya? Apa yang membedakan kita? Ini lebih sulit ya. Tambah lama pertanyaan tambah sulit ya pertanyaannya ya. Jadi gini, kalau tadi itu katakanlah investasi kita, gitu ya. Orang ngelihat besar kecilnya investasi bukan cuman dari besar kecilnya ukuran negara, tapi banyak faktor yang kita invest di politik luar negeri kita. Misalnya sejarah. Tadi saya sudah sebut lokasi geografis, demografi penduduk, tingkat perekonomian, dan sebagainya. Jadi orang ketika berhubungan dengan Indonesia itu melihat, Indonesia itu pernah jadi misalnya tuan rumah konferensi Asia Afrika. Indonesia adalah salah satu founding fathers gerakan non-blok. Jadi by nature kita jadi satu negara kunci dalam konstelasi diplomasi multilateral, dan kami rasakan di sini banyak negara yang kalau ada misalnya apa ya Myanmar lah misalnya, ketika ada resolusi mengenai Myanmar, kami banyak menerima telepon atau banyak menerima permintaan untuk bertemu, nanya itu ya mereka nggak. Ada yang karena usaha akrab nanya langsung, Muhammad gimana posisi Indonesia? Ada yang nanya mengenai background info apa gimana gitu. Jadi di banyak isu, di banyak kasus itu kita jadi rujukan. Oke. Jadi bayangkan suara kita dengan kredensial tadi itu ya sebagai penduduk muslim terbesar misalnya. Kalau kita ngomong mengenai isu mengenai
Islamofobia, mau nggak mau orang pasti dengar kita. Contoh, dengan kondisi geografis sebesar itu, kalau kita punya suatu isu mengenai climate change, mau nggak mau orang akan dengar kita. Tapi tentunya kita nggak asal ngomong. Kita juga harus punya data, kita harus punya approach yang valid, yang bagus, yang orang paham. Jadi misalnya kita punya peran sebagai koordinator working group on disarmament. Orang suka mikir, ngapain Indonesia ngurus disarmament gitu. Tapi dari rekam jejak kita, itu memang kita diakui kita berhasil di situ. Yang saya bilang tadi sebagai the bridge builder misalnya. Ya. Kita mewakili 120 anggota gerakan non-blok untuk isu penting seperti non-proliferasi senjata pemusnah massal. Oke. Isu pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai. Kita punya reaktor nuklir untuk tujuan damai. Yang risetnya banyak menghasilkan untuk yang padi tahan wereng dan lain sebagainya. Jadi diplomasi itu kadang-kadang kita investasinya di mana, terus dapatnya di mana gitu. Jadi nggak selalu 1+1 harus 2 gitu. Kadang juga 1, kadang 5, kadang 10 gitu. Jadi orang tadi pertanyaan adalah yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya apa ya? Jadi selain yang penting rupanya perbedaan utamanya bukan cuma size matters, tapi juga karakter kita, karakter diplomasi kita sebagai the bridge builder itu, dan juga rekam jejak sejarah kita. Orang melihat itu. Jadi kita juga harus hati-hati Pak Anang, kalau kita bicara di PBB. Kalau kita jangan sampai ada, loh Indonesia kok biasa gitu, kenapa sekarang gini ya gitu. There must be something gitu. Orang akan tanya. Untuk isu macam-macam. Jadi diplomat Indonesia juga ketika berbicara juga tidak bisa asal ngomong. Harus ngukur, harus melihat macam-macam. Jadi, artinya Indonesia ini dianggap sebagai tengah-tengah ini ya, non-blok ini ya. Oh ya. Jadi diferensiasi kita itu adalah kita ini non-blok kita ini. Sementara negara-negara salah satunya ya. Salah satunya. Okay. Ya. Jadi untuk itu kita selalu kedepankan posisi prinsip. Ya. Kita nggak ngejar kepentingan sesaat. Ya. Kita kedepankan konsensus. Ya. Kita kedepankan multilateralisme. Karena di multilateral negara besar dengan negara kecil suaranya sama. Oke. Contoh kita yang 260 juta dengan Brunei yang mungkin tidak sampai 1 juta ya penduduknya ya. Suaranya sama. One country, one vote. Jadi yang besar tidak bisa mendominasi yang kecil. Oke. Jadi baik besar secara ukuran, besar secara kekuatan militer, besar secara kekuatan ekonomi. Tapi kok dalam multilateralisme satu negara satu suara. Semua punya suara yang sama. Ada cerita nggak ini Pak Dubes tentang bagaimana peran Indonesia, misalkan ada konflik ya, kemudian kenapa mereka sangat minta Indonesia untuk dukungannya atau minta suara Indonesia karena dianggap Indonesia ini berbeda dengan negara-negara Asia ataupun negara-negara besar lainnya. Oke, misal contoh tadi saya sudah kasih contoh pasukan perdamaian ya misalnya ya. Ya. Nah, kita tahun 2020 kemarin berhasil memprakarsai resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2538 mengenai pasukan penjaga perdamaian perempuan. Kita sudah selalu bilang bahwa peran wanita itu penting. Ya. Tapi kalau orang selalu bilang gak iso ngomong toh. Sepentingnya itu gimana gitu. Jadi kita buat resolusinya. Kita akui peran perempuan itu penting. Misal, salah satu keberhasilan pasukan kita di misi-misi perdamaian itu adalah community engagement. Jadi pasukan kita nggak cuma jaga perdamaian toh, bawa senjata, patroli kesana kemari, tapi juga ada community engagement. Kita ngobrol dengan masyarakat, dengan komunitas, dengan orang-orang yang kita jaga. Di situ banyak keberhasilan, banyak info yang didapat.
Nah, jadi ketika kemudian kita bilang peran perempuan penting apa dan sebagainya, ya kita ajuin sekalian, kita bikin resolusinya. Bikin resolusi di UN nggak gampang, Pak Anang. Kalau Pak Anang sering dengar, wah ada resolusi mengenai apa gitu ya. Itu nggak pagi ini diomongin, sore jadi. Wah, itu negosiasinya lama. Apalagi kalau isunya yang seru-seru gitu ya. Wah, nggak bisa, kita tunggu instruksi dari Capital misalnya. Dan untuk kita itu agak lumayan seru ya, karena Capitalnya di Jakarta dengan di New York beda 12 jam. Oke. Jadi kok nggak bisa langsung kan, mesti nunggu beda waktu apa dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada suatu kali wah Indonesia atau apa gitu ya berhasil menggolkan resolusi ini, itu prosesnya panjang dan negosiasinya seru. Jadi tadi contohnya adalah yaitu, jadi ketika kita yang muncul kan beda dengan katakan negara lain yang ngusung isu ini tapi dia tidak punya pasukan di lapangan. Kita punya pasukan banyak, kita pasukan penyumbang ke-8 dan kita juga hampir 10%-nya itu wanita. Dari 2.000 sekian pasukan, hampir 200-nya wanita. Jadi nggak ngomong tok gitu loh. Ya, jadi ketika kita muncul, kita berhasil mengesahkan resolusi itu. Contoh lain, misalnya kemarin ketika pandemi kemarin ya, kita tahu bahwa yang berperan penting itu adalah perdagangan dunia, itu adalah para pelaut. Kita bikin resolusi mengenai seafarer, mengenai peran penting pelaut dalam menjaga agar global public goods tetap jalan. Ya. Kalau pelautnya berhenti, Pak Anang, kapal-kapal berhenti, berhenti. Mungkin vaksin nggak bisa dikirim. Oh, vaksin nggak lewat laut ya, pasti lewat udara mungkin yang lebih cepat ya. Tapi yang lain misalnya peralatan kesehatan yang lain, kebutuhan medikal yang lain, kebutuhan bahan pangan yang lain, semua lewat laut. Jadi kita ngajak negara dunia untuk mengakui peran penting para pelaut, menjaga agar global public goods itu terjalan. Ya dengan diakui, mereka harus diakui hak-haknya, kepentingan mereka, mulai gaji, hak-hak gaji dan sebagainya, kesehatan mereka, perlindungan terhadap COVID dan lain-lain. Contoh terakhir mungkin yang baru-baru ini mengenai kreatif ekonomi. Tahun 2020 kita ajukan resolusi yang mendeklarasikan tahun 2021 sebagai The International Year of Creative Economy. Kita melihat ekonomi kreatif ini penting. Dia tahan krisis macam-macam, Pak Anang. Ketika banyak yang besar-besar gitu bergelimpangan karena sahamnya turun, karena macam-macam lah, karena krisis global, sektor ekonomi kreatif tetap jalan. Ini pengrajin batik tetap jalan, tetap bisa jualan. Pengrajin kreatif ekonomi itu, musisi-musisi di bidang digital ekonomi, aplikasi tetap jalan, film tetap jalan. You name it lah, kreatif ekonomi. Dan kreatif ekonomi ini dia banyak melibatkan perempuan dan pemuda. Oh, menarik. Nah, jadi dan kita suka bilang kan, pandemi ini korbannya yang paling banyak dan paling susah itu perempuan. Dia harus ngurus keluarganya di rumah, gitu kan ya. Terus dia nggak ada pekerjaan karena kantornya tutup. Wanita yang paling kreatif barangkali, Pak Dubes. Mungkin juga. Tapi ada kita ngelihat bahwa ini perlu kita recognize nih, peran kreatif ekonomi ini. Dan kita berhasil mendeklarasikan bahwa tahun 2021 adalah The International Year of Creative Economy. Oke, Pak Dubes. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Hermawan Kartajaya sekarang beliau didapuk menjadi incoming chair ICSB Global. ICSB ini adalah sebuah badan International Council for Small Business (UKM), dan beliau sekarang
sudah menjadi incoming chair ICSB. Nah, apa ini Pak Dubes yang bisa dilakukan Indonesia melalui PBB untuk meningkatkan UKM Indonesia ini supaya bisa naik levelnya menjadi level internasional, level global? Wah, banyak Pak Anang. Saya kasih contoh konkret ya. Tahun 2019 itu ada Jafara Coffee, pimpinannya Ibu Helianti Hilman. Dia dapat penghargaan dari ANCTAD. ANCTAD itu United Nations Conference on Trade and Development, e-trade for women advocates from developing countries. Jadi dengan adanya rekomendasi internasional, tentunya kemudian produk-produk beliau juga akan lebih dikenal secara internasional. Batik yang saya pakai ini juga secara nggak langsung juga promosi. Banyak nanya, itu belinya di mana? Wah, ini yang nanya banyak, saya senang tapi jawabnya saya agak susah, kan susah cari batik di New York. Jadi, tapi paling nggak mereka udah kenal duluan. Jadi saya promosi, batik ini nyelupnya gimana gitu. Wah, cari yang kayak gini gimana? Oh, nggak ada. Batik itu selalu one of a kind, saya bilang gitu. Karena ketika dicelup, dijemur, kering, warnanya pasti beda. Warna merahnya ini dengan warna merah yang berikutnya pasti beda. Jadi mereka semakin tertarik gitu. Jadi tapi itu kan yang contoh-contoh konkret yang kecil-kecil ya. Tapi saya juga bilang bahwa ya bisnis kita adalah bisnis norm setting sama rules making gitu. Jadi konkretnya itu jadi investasinya di sini, brandingnya di sini. Ya. Kalau bahasanya kita riaknya di sini gitu ya. Jadi kita bikin itu kan mengenalkan Indonesia di segala macam. Pokoknya bisa muncul di segala isu. Isu perdamaian, isu keamanan, isu terorisme, segala macam kita ikutan bicara. Kita muncul sebagai bridge builder, sebagai part of the solution. Nah, kemudian nanti investasinya bisa macam-macam itu di berbagai isu lain gitu. Misalnya contoh lain, kita sibuk ngurusi masalah telekomunikasi itu di Jenewa. Jadi Pak Anang kalau misalnya ke Singapura, itu kan gimana gelombang radio tahu pisahnya, ini roaming, ini nggak roaming misalnya, atau ke Malaysia gitu. Jadi ada yang ngatur tuh Pak Anang, namanya International Telecommunication Union misalnya. Jadi kita di situ sibuknya, nanti yang menikmati ya ini para pelaku bisnis di bidang telekomunikasi di Indonesia. Semoga ini bisa mengangkat para UKM Indonesia menjadi kelas global. Begitu Pak Koba, harapan kita semuanya. Begitu, ya. Oke, Pak Dubes, mungkin saya ingin menanyakan agak sedikit menjauh lagi nih ya. Tadi saya bicara tentang ICSB. Sekarang sebetulnya ini agak melebar. Apa sih visi Indonesia itu ya dengan bergabungnya di PBB ini? Visi Kementerian Luar Negeri saat ini adalah memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, kantor kami di sini, PT RI New York, perutusan TAP RI di New York, dalam hal ini menjalankan visi Kemlu untuk senantiasa aktif menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan pemangku kepentingan untuk kepentingan nasional. Pak Presiden tahun lalu, September tahun lalu, hampir setahun yang lalu ya, itu di sidang Majelis Umum PBB menyampaikan bahwa PBB itu nggak cuma satu building yang ada di New York gitu. Jadi the UN is not a mere building in the city of New York. Rather it represents an ideal and shared commitment of all nations to realize world peace and prosperity for our future generation. Jadi ini pedoman PT New York untuk selalu berupaya agar diplomasi Indonesia di PBB dapat memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia.
Ya contohnya seperti saya tadi itu, ada pasti dengan adanya International Day of Creative Economy, ada trickle down effect bagi UMKM di Indonesia. Kemudian saya lupa sebut, tapi ini penting sekarang ini, diplomasi Ibu Menlu mengenai vaksin. Jadi leadership Ibu Menlu di sini itu diakui dunia, beliau terpilih sebagai co-chair COVAX Advanced Market Commitment, di mana Indonesia mendorong kesetaraan akses vaksin bagi low and middle income countries. Pak Anang bisa bayangin, kalau nggak ada negara yang bisa selamat sendirian, karena dengan globalisasi sekarang kan perbatasan semakin kabur, orang semakin mudah berpergian. Jadi kalau kita selamat tapi tetangganya nggak selamat, ya percuma, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Jadi kesetaraan akses ini yang diudak sama sama diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh Ibu Menlu sebagai co-chair COVAX Advanced Market Commitment tadi itu. Sangat menarik Pak Dubes ya, Indonesia sebagai negara moderat dan bagian daripada solusi. Dan ini selalu dibawa Pak Dubes kemana-mana, dalam arti untuk menyampaikan kepada negara-negara lain, dan ternyata negara-negara lain banyak yang tertarik. Nah, Pak Dubes, kita sudah 30 menit lebih ini kita berbicara. Kira-kira ini Pak Dubes, apa mungkin yang ingin disampaikan terakhir oleh Pak Dubes dalam acara Marketeers Close Up hari ini? Iya, nggak rasa ya, 30 menit ya. Udah mau Jumatan di sini nih. Udah mau lohor di sini. Ya, oke, silakan. Agar nation branding kita semakin efektif gitu ya, dan semakin menjangkau banyak negara gitu kan kira-kira ya. Ya. Kita harus terus tadi itu menyuarakan, secara aktif menyuarakan posisi kita di Badan PBB, terlibat aktif. Kita baru selesai jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di New York. Di Jenewa kita sedang jadi anggota Dewan HAM. Dan sekarang kita jadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, ECOSOC, untuk periode 2021 dan 2023. Jadi kalau tentara perangnya pakai bedil, pakai peluru, kita berdiplomasi ya. Jadi branding kita adalah a true partner. Itu branding kampanye pencalonan kita di Dewan Keamanan, Dewan HAM dan ECOSOC. Jadi kalau kita dan tadi itu sebagai true partner, kita terus jaga citra kita sebagai mitra yang terpercaya bagi negara-negara PBB, dan kita negaranya selalu prinsipil. Bahkan kadang-kadang Pak Anang, kalau ada apa-apa gitu ya, negara-negara itu nggak pakai lobby-lobby kita, karena sudah tahu posisi Indonesia, prinsip. Kita nggak ke kiri, kita nggak ke kanan. Jadi nggak di lobby. Kalau negara-negara lain pakai lobby, oh ini kita nggak pakai lobby lagi, karena udah tahu. Beberapa negara sahabat ngomong gitu, udah yakin lah dengan posisi Indonesia gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Dubes Muhammad Koba. Matur suwun sudah bisa berbincang-bincang di acara Marketeers Close Up. Lebih personal, lebih dekat. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita bisa ngambil pelajaran di situ bahwa yang namanya branding itu bukan hanya personal branding, bukan hanya produk branding, tapi negara kita juga di-branding oleh Pak Dubes ini, ya. Mulai dari bahwa negara kita ini positioning-nya dianggap sebagai negara moderat yang bagian daripada solusi. Ini juga menarik. Dengan diferensiasi apa kita? Diferensiasi kita selalu aktif, kita selalu menyuarakan Indonesia adalah negara yang hebat, aktif menyampaikan itu semuanya. Sehingga akhirnya orang-orang menjadi paham bahwa Indonesia ini aktif, Indonesia ini non-blok, dan pada akhirnya menjadi bagian daripada solusi permasalahan-permasalahan dunia. Terima kasih Pak Muhammad Kurniadi Koba, Deputi Permanen Representatif Indonesia untuk PBB. Stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu di acara Marketeers Close Up berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat terus.